Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pada pembelajaran biologi di pembahasan hukum Mendel 2 atau persilangan dihibrid. Di dalam hukum Mendel kedua, setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berassortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Nah, konsep ini lahir dari penelitian yang dilanjutkan oleh si Mendel dengan cara menyilangkan tanaman yang memiliki dua sifat beda, yaitu persilangan dihibrid ya. Nah, konsep inilah yang disebut sebagai hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 juga disebut dengan hukum assortasi, di mana untuk melanjutkan persilangannya, si Mendel menyilangkan tanaman tadi ya yang menggunakan dua sifat beda, yaitu warna dan bentuk dari kacang ercis. Kenapa menggunakan tanaman ercis? Karena tanaman ercis memiliki sifat yang khas ya, dimana di sini kelihatan sekali mana yang dominan dan mana yang resesif. Pada persilangan hibrid berlaku hukum 2 Mendel karena pada saat pembentukan F2 atau filial kedua atau generasi keduanya, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Maksudnya adalah penggabungan secara bebas ini yaitu gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa ada syarat tertentu. Pada percobaan selanjutnya yang dilakukan oleh Mendel menyilangkan kacang ercis biji bulat dengan alel B besar. Kalau huruf B besar berarti sifatnya dominan ya. Dan warna kuning K besar dengan kacang ercis biji kisut yaitu B kecil dan warna hijau K kecil. Hasilnya F1 memiliki fenotip kacang ercis biji bulat warna kuning 100%. Jadi 100% untuk keturunannya ya. Nah, fenotipnya yaitu warna kuning biji bulat. Nah, untuk memperoleh keturunan F2, maka F1 disilangkan dengan sesamanya sehingga pada percobaan keduanya menghasilkan rasio fenotipnya 9 bulat kuning banding 3 bulat hijau, kemudian banding 3 kisut kuning dan 1 kisut hijau. Jadi untuk hukum Mendel 2 hasilnya adalah 9331. Nah, sekarang mari kita lihat untuk contoh dari soal persilangan dihibrid. Cara mencari macam dan jumlah gamet, ada rumusnya ya. Rumusnya adalah 2 pangkat N. N artinya apa? N adalah sifat yang beda. Nah, sekarang ketika ada genotip ya, kita bicara genotip. Genotip untuk B besar, B kecil, K besar, K kecil, C besar, C besar. Yang ditanyakan berapa jumlah gametnya, ada berapa macam gametnya. Kita lihat akarnya rumusnya 2 pangkat N. N adalah sifat yang beda, di mana ada sifat untuk yang beda intermediate ada berapa ini? B besar, B kecil berarti ada 1, K besar, K kecil ada 2. Berarti 2 pangkat 2 ya, ada 4. Apa iya? Apa aja? Nah, yang pertama kita akan membuat gamet, berarti ada B besar, bawahnya B kecil, kemudian yang kedua ada K besar, K kecil, kemudian di sini juga ada ya K besar, K kecil, dan yang C sama-sama ya. Jadi karena dia sama cukup satu aja, C besar, C besar, C besar, C besar. Terus gametnya apa? Gametnya B besar, K besar, C besar, B besar, K kecil, C besar, B kecil, K besar, C besar, dan B kecil, K kecil, C besar. Ini untuk mencari macam dan jumlah gamet. Atau boleh lagi misalkan ada contoh soal seperti ini. Ada A besar, B besar, B besar, C besar, C kecil, kemudian D besar, D kecil, E besar, E kecil.
Kira-kira ada berapa jumlah gametnya? Sifat yang beda ada berapa di sini? 1, 2, 3. Berarti jumlah gametnya ada 2 pangkat 3 berapa? 8. Cara menulisnya gimana? Kita tulis di sini. A-nya cukup 1 kali ya, karena sama. Kemudian B-nya juga cukup 1 kali karena sama. Nah, mulai di C ada 2. C besar, C kecil. Kemudian D besar, D kecil. D besar, D kecil. E besar, E kecil. E besar, E kecil. E besar, E kecil. E besar juga E kecil. Terus sisa gametnya gimana? Kita lihat di sini. A, B, C, D, E besar, berarti ditulis di sini ya. A, B, C, D, E besar. Kemudian A, B, C, D, E-nya kecil. A, B, C, D, E kecil. Kemudian di sini A, B, C, D kecil, E besar. A, B, C, D kecil, E besar. Kemudian A, B, C, D kecil, E kecil. Kemudian yang kedua, ini tadi C-nya besar semua ya, sekarang C-nya kecil semua ya. Berarti A, B, C kecil, D besar, E besar. A, B, C kecil, D besar, E kecil. Kemudian A, B, C kecil, D kecil, E besar. Dan A, B, C kecil, D kecil, E kecil. Tadi jumlahnya berarti ada berapa? Tadi kan ada 2 pangkat 3 ada 8. Betul nggak 8? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jumlah gametnya ada 8 dengan macam gametnya yang seperti ini. Untuk berikutnya adalah persilangan hibrid, yaitu persilangan yang menggunakan 2 sifat beda. Kalau tadi monohibrid hanya 1 sifat beda. Nah, di sini ada sifat yang tahan penyakit dan ada yang manis. Kemudian ada yang tidak tahan penyakit dan yang masam. Yang ditanya di sini berapa keturunan dari mangga yang tidak tahan penyakit tapi sifatnya manis. Nah, sekarang kita akan mencoba seperti tadi ya, kita akan menerapkan. Yang pertama kita akan menuliskan parentalnya. Parentalnya itu berarti buah mangga tahan penyakit. Tahan penyakit yang sifatnya manis galur murni ya. Berarti kita anggap mangga tahan penyakit yaitu dia sifatnya dominan, tahan penyakit. Berarti kita sebut P besar, kemudian manis. Manis juga sifatnya dominan, M besar, M besar. Loh, kenapa ininya 2? Karena dihibrid ya. Kalau monohibrid kita nulisnya hanya 1. Dengan buah mangga yang tidak tahan penyakit, berarti kebalikannya. P kecil, dan sifatnya masam, asem, M kecil. Ini parentalnya. Gametnya apa? Gametnya berarti ada berapa ini? Ada 4 ya. P besar, M besar. Ya enggak? Semuanya sama. Ada 4, P besar, M besar. Yang bawah juga sama semuanya ya. P kecil sama M kecil. Sehingga akan didapat keturunan pertama, X1-nya adalah P besar, P kecil, M besar, M kecil. Atau kita sebut sebagai apa ini? Selama ada P besar. Berarti dia sifatnya tahan penyakit dan manis. Tahan penyakit, manis. 100%. Sifatnya heterozigot. Nah, terus yang ditanya adalah jumlah F2-nya. F2-nya selama tadi tidak ada keterangan F1 dinikahkan dengan siapa, maka F1 dinikahkan dengan sesama F1 ya. Sorry, disilangkan kok dinikahkan. Nah, F1-nya berarti P besar, P kecil, M besar, M kecil. Kita anggap sebagai parental 2 ya. Dinikahkan, disilangkan dengan P besar, P kecil, M besar, M kecil. Sekarang kita nyari gamet. Nyari gamet gimana? Tadi nyari gamet ada 2 sifat beda di sini ya. 2 pangkat 2 berarti ada berapa? Ada 4.
Apa aja sih? P besar, M besar, kemudian P besar, M kecil, P kecil, M besar, P kecil, M kecil. Kita langsung bikin kotakan aja ya, biar mudah. Kemudian sama ini P besar, M besar, P besar, M kecil, P kecil, M besar, dan P kecil, M kecil. Nah, tinggal dimasuk-masukkan saja. Di sini sudah kelihatan ya, P besar, P besar, M besar, M besar. Berarti dia ini tahan penyakit manis yang sifatnya galur murni. Nah, di sini galur murni itu artinya sifatnya semuanya dominan, itu galur murni. Kemudian ada P besar, M besar, M kecil. Ini masih tahan penyakit dan sifatnya manis ya. Kemudian bisa kalian dilihat di sini P besar, M besar, M kecil, sama P besar, P kecil, M besar, P besar, P kecil, M besar, M kecil. Kemudian ini berarti sifatnya apa ini? Selama ada P besar dan M besar, karena sifatnya dominan, berarti tahan penyakit dan manis. Kemudian ini, kalau yang ini P besar, tapi M-nya kecil. Berarti ini sifatnya apa? Berarti ini sifatnya tahan penyakit tapi masam. Yang bawahnya P besar, P kecil, M besar, M kecil, masih tahan penyakit manis ya. Kemudian P besar, P kecil, M kecil, M kecil. Ini tahan penyakit tapi masam, hampir mirip kayak ini ya. Kemudian P besar, P kecil, M besar, M besar. Kemudian P besar, P kecil, M besar, M kecil. P kecil, P kecil, M besar, M besar. Kalau P kecil berarti dia apa sifatnya? Kalau P kecil berarti dia tidak tahan penyakit ya. Kemudian P kecil, M besar, M kecil. Ada P besar, P kecil, M besar, M kecil. P besar, P kecil, M kecil, M kecil. Dia tahan penyakit tapi masam. Kemudian P kecil, M besar, M kecil. Berarti kalau P kecil sifatnya adalah dia tidak tahan penyakit ya, dan manis. Kemudian P kecil, M kecil, M kecil. Nah, setelah jadi kita lihat soalnya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah yang tidak tahan penyakit tetapi manis. Tidak tahan penyakit. Kalau tadi yang dominan adalah yang tahan penyakit. P besar itu tahan penyakit. Berarti kalau yang ditanya yang tidak tahan penyakit, ini ya, tidak tahan penyakit berarti P kecil, dan manis. Manis berarti M besar boleh, M besar, M kecil boleh. Makanya saya tulis strip ya. Nah, carilah yang seperti ini. Yang seperti ini gimana? Berarti ada berapa? P kecil, M-nya besar salah satu. Berarti ada 1, ada 2, ada 3. P kecil, M besar. Sedangkan ini tidak bisa ya, karena ini tidak tahan penyakit masam pula. Ada 3 per berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. 3 per 16 kali berapa? Karena dari hasil panennya ada 80 ya di sini ya. Berarti dikali 80. 80 dibagi 16 sama dengan 5. Kemudian 5 kali 3 sama dengan 15 buah. Ya, berarti ada 15 mangga yang tidak tahan penyakit, kemudian manis. Ya, ini untuk persilangan hibridnya. Ya, demikian tadi untuk konsep persilangan di hibrid. Kemudian nanti kita akan melanjutkan pada konsep penyimpangan hukum Mendel pada video berikutnya ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.